90 tahun. Umur 90 tahun dari Pasaman. Pasaman. Sumatera Barat. Nah, semangat. Sip. Yuk. Kemarin mau dikasih hadiah gigi sama tamunya, katanya kalau mau dikasih hadiah, mau dibelikan gigi ya Mbak ya, nggak apa-apa, nanti diantar ke Bogor besok pagi ya, diberikan gigi, ada yang ngasih hadiah gigi. Tapi bukan gigi manusia, gigi kebo. Gigi kuda. Gigi kuda. Ya, itu 1, 2, sudah yakin ya, 1 sudah kita mantap, hati jadi jiwa jadi mantap, ucapan jadi mantap, bacaan juga memang lebih mengena di waktu malam, kemudian sholat tobat, manfaatnya seperti itu, sudah ada yang membuktikan. Kok saya belum ya, berarti ada yang kurang, apakah karena seperti tadi palsu, apakah masih ini belum hilang. Lah pertanyaannya, pertinyi ini, si milikidik, pertinyi ini untuk menghilangkan ini bagaimana? Ya, tobat, Pak Haji, bisa kalau pas sholat kita hilang ini, kan gitu mesti. Kita begitu buka pintu, tetangga sudah ngelempari tai Pak Haji. Ini real, yang privat itu begitu. Nyata. Jadi buka pintu, kita sudah sholat, nih sholat tobat sudah tenang santai. Buka pintu toko, sudah ada kotoran, ada tai, ada dilempar botol, gimana nggak jengkel? Gimana ini caranya? Nah, ada ilmu pamungkas. Apapun masalahnya pasti ada obatnya. Bisa Pak Haji? Bisa lah, pasti bisa hilang. Gimana caranya? Caranya, nah itu sumpah serapah, nyumpahin untuk kebaikan kita. Kita jadi jangan ditahan, kan tidak, kata Pak Haji kan nggak boleh Pak Haji marah. Iya nggak boleh, tapi jangan ditahan. Kalau ditahan jadi sakit hati, jadi tumor paru-paru, empedu. Nah ini nahan, karena nahan harus dikeluarkan, harus muncrat nih gitu loh. Tapi harus spontan. Harus spontan. Jadi begitu ada negatif langsung tambah senang kita. Gimana caranya? Ada contohnya. Sebetulnya Pak Haji sudah sejak dulu kala itu sudah mencontohin sebetulnya. Cuman kita belum ngeh gitu. Belum mudeng. Wah, apa Pak Haji nyontohkan anaknya kan gitu Pak Haji ya. Untuk anaknya kita praktekkan itu. Contohnya ya kayak Pak Haji itu, contohnya. Jadi kalau ada yang bikin jengkel tetangga, contoh tetangga ya yang biasanya jengkel banget, atau suami ke istri, istri ke suami, ke anak, contoh yang ke tetangga. Kemarin yang diekspresikan oleh privat yang 2 hari, 3 hari yang lalu, itu dia begitu pulang langsung plong katanya, wah mantap, nanti besok saya praktekkan langsung. Jadi begitu dilempar botol, langsung jengkel kan, tanya namanya siapa, lupa saya malah, namanya siapa namanya, udahlah gak usah tahu nama, enggak apa-apa, umpat langsung, bangsat, kau lempari tokoku, pasti bulan ini aku punya uang 10 miliar. Itu caranya. Lego, pelong, tapi cair. Gitu, plong, sumpahin. Tapi kalau dia negatif, kita juga marah negatif, bertengkar, gelutan. Lah susahnya kalau
semakin lama dia sumpahin seperti itu, akhirnya dia sudah nggak ngelempar, bingung. Waduh, nggak ada negatifnya ini. Nyari. Anak juga gitu katanya. Anaknya kan sering disumpahin. Bandel disuruh bangun pagi susah, disuruh makan susah. Kakak mandi, suruh mandi susah banget ini, sudah pagi sudah mau berangkat sekolah nggak buru mandi. Kalau kakak susah mandi, mama akan punya uang 10 miliar bulan ini. Nyengir anaknya. Besok langsung mandi malahan, susah malahan, nggak ada negatifnya, nyari-nyari. Karena Bapak sekalian, teorinya ini ada orang teknik listrik. Kalau ada negatif arus, Bapak juga arusnya negatif, dikasih lampu nyala enggak? Enggak nyala. Bapak ada arus negatif, ada arus positif. Caranya gimana? Enggak boleh disambungkan langsung, harus disumpahin dengan lampunya itu, harus pakai konektor untuk bisa. Ini lampu ini kan nyala, ini kan lampu pijar itu lah ya, itu kan panas antara negatif dan positif itu berkolaborasi, jadilah nyala. itu menelitinya Thomas Edison berapa kali itu sampai stres kayak orang gila. 1000 kali percobaan, kita tinggal menikmati. Ya, tapi makanya harus disumpahin ada negatif itu kita, biar nyala. Kalau dikonsletkan langsung konslet saja, nggak bikin nyala. Tapi kalau ada kita punya positif, negatifnya gimana? Dari arus apa negatifnya? Ada yang tahu? Kita arus positif dibawa ke jalur sana. Satu kabel doang. Bisa nggak nyala kan kita? Pakai apa? Oh, pakai Ardem. Madiun, pinter Madiun, Bang Madiun ternyata ya. Ngomong PLN ini. Pakai Arde, pakai ground. Pakai tanah. Nggak usah. Kabelnya masukin ke tanah. Masukin ke tanah untuk negatifnya jadi negatif. Nggak usah bawa dari sono-sono. Gitu kan? Iya. Jadi harus kita positif terus, kita harus positif terus. Negatifnya mana? Bahkan tukang sayur aja bisa kita jadikan Arde. Tukang sayur, kalau jam 8 kamu tidak sampai sini, saya belum bisa masak, saya punya uang 10 miliar bulan ini. Nah. Jadi banyak nggak bahannya buat disumpahin? Banyak. Itu. Iya banyak. Tukang sayur, tetangga, anak, besan, mantu. Sumpahin, ya. Jadi, atau ibu gini aja, Pak, awas ya kalau nggak ngaceng. tak potong. Dia mau sendiri. Cair. Iya. Gitu ya, kalau sumpah jelek terbukti, 1 Malin Kundang. Ada Candi Prambanan. Sumpah jelek kan ya. Bandung Bowoso. Sumpah dengan marahnya. Jonggrang. Prambanan ya. Tapi yang sumpah yang bilangnya positif, coba padahal itu hanya di sinetron, di main film. Benyamin Sidul anak sekolahan. Benyamin Sueb nyumpahin Sidul jadi gubernur. Coba Pak, contohin Pak. Dul, lo sudah sekolah tinggi-tinggi jadi insinyur, jadi tukang oplet aja, jadi gubernur apa? Terkabul gak? Terkabul gak? Nah, coba Bapak nanti nyumpahin anak, coba nyumpahin pasangan hidup, coba nyumpahin tetangga, siapa aja bahannya. Diulang-ulang, nggak bisa sekali. Kayak manggil ayam, ker, diulang-ulang. Jangan sekali, saya nggak mau. Contohnya Benyamin.
bikin setiap hari minimal 9 kali, cari-cari terus. Kalau nggak ada yang disumpahin susah kita malahan ya. Ini kok nggak ada yang negatif-negatif ya, nyari. Nah, kan jadi positif kan kita akhirnya. Iya, mana ini yang ngomong tak sumpahin. Ayam bisa disumpahin, kucing bisa disumpahin. Nah, apapun yang bikin kita mancing jengkel itu jadi bisa. Kalau atau ibu gini aja, masak nasi tapi jadi bubur. Berapa sih beras sekilo? Murah. Hajat kita kan 10 miliar. Udah aja tiap hari bikin bubur. Iya, maka saya sampaikan kemarin itu, yang bikin darah tinggi itu bukan sate kambing, Bos. Kalau sate kambing itu jadi sehat, jadi kuat, Mbah ya. Nah, tiap hari Mbah sate kambing. Yang bikin darah tinggi itu tempe. Ya, Mbah? Iya. Tempe. Jadi pagi bapaknya tanya, "Masak apa, Bu?" Tempe. Siang lauknya apa, Bu? Tempe. Malam mau makan malam, lauk apa, Bu? Tempe. Tempe yang banyak, tempe langsung darahnya naik, darah tinggi. Tempe bikin darah tinggi itu. Baik, 2, 3, 4 sudah, tinggal meraktekin. Yang ke-1. Apa itu? Itu semua harus kita selaraskan, kita balancing, kita seimbangkan dengan yang namanya sedekah. Pelan-pelan aja kalau sedekah ya. Sedekah itu bisa sedekah ekstrim. Ekstrim itu bisa secara kuantitas maupun secara kualitas. Kuantitas itu berarti jumlah sedekahnya memang gede. Sedekahnya 100 juta, tapi omsetnya sehari 5 miliar. Ya kecil kan? Kecil. Tapi menurut kita ya gede wong, sedekahnya 100 juta setiap minggu sekali. Setiap harinya 5 juta. Banyak enggak? Banyak, tapi bagi dia enggak. Masih kurang gede. Karena secara kuantitas jumlah yang dia kelola memang besar. Nah, itu termasuk ekstrim. Nah, bagi kita jangan sampai bilang gimana mau sedekah, untuk makan aja hanya cukup untuk makan. Nah, itu betul, tapi itu tidak ekstrim kita namanya. Kita masih bisa makan, masih. Sehari berapa kali? 3 kali, rokoknya 3 bungkus. Jajan baksonya 3 mangkok. Apalagi kopinya serenceng, cukup untuk butun, untuk perut doang. Nah, boleh seperti itu. Ekstrimnya Bapak Ibu belah semangka, kan ekstrim. Belah semangka apa belah duren? Kalau belah semangka itu bisa lurus setengah, tapi kalau belah duren itu paling 1/8. Ya kan, nggak bisa dibelah plus gini duren, nggak bisa. Harus ada lubangnya sedikit gitu kalau duren. Ya Mbak? Dalamnya ada ponggenya. Tapi kalau semangka nggak ada ponggenya. Guyu. Tahu. Kalau belah semangka berarti belanja sehari 100.000 untuk makan, dapatnya hanya 100.000 untuk makan, gimana mau sedekah? Ekstrim ya sudah dibelah. Paksain 50.000 untuk belanja, 50.000 untuk sedekah. Itu baru ekstrim. Maka Pak Haji tadi nyindir sebetulnya. Bikin bubur. Nyindir aslinya, nggak terasa. Tepuk tangan. Iya, masaknya ndak harus ini. Bikin bubur 1 gelas sudah serumah cukup. Lauknya pakai tempe. Itu kecap sama
sambel susrup masuk. Tapi kalau nasi pakai kecap makannya mele-mele ya. Tapi kalau bubur langsung serup masuk langsung. Kenyang. Lainnya sedekah. Nanti baru setelah kita cair 10 miliar. Ibarat sedekah tuh ibarat pasang listrik, coba terangin. Ya, jadi sedekah itu ibaratnya pasang listrik, Ibu. Bapak. Pasang listrik. Jadi sedekah tuh kayak pasang listrik. Kita pengen nyalain lampu sebanyak ini, AC-nya 1, 2, 3, 4. Di dalamnya ada kulkas, ada freezer, ada mesin cuci, TV, ada TV, masing-masing kamar, karaoke, masing-masing kamar ada TV-nya, setrika listrik, masing-masing ruangan dikasih setrika biar gampang tidak rebutan. Magicom-nya juga banyak biar masak sendiri-sendiri. Tapi masang listriknya? Tapi masang listriknya 450. Bisa gak? Nyala gak? Gak nyala. Tepuk tangan dulu. Banyak keinginan, banyak cita-cita, banyak hajat, banyak kemauan, cair 10 miliar. Tapi sedekahnya berapa? 10.000. 10.000. Kaya raya tajir melintir, sedekahnya berapa? 10.000. Aduh. Disesuaiin, Bos. Pajak. Ya, jadi sudah. Dinaikin, ditambah dayanya. Jangan 450. 450 urunan 5 rumah. Ada 450 masang dipakai oleh 5 rumah. Ya sudah, lampunya 5 wattan saja. Jangan milik punya TV, punya kulkas, jeplak. Bapak sekalian, listrik yang nyala di sini kita nyalurnya dari mana ini? Dari mana Pak Uje? Jatiluhur. Jatiluhur. Jauh nggak dari sini? Jauh banget. Mana itu? Purwakarta. Dari sana ya. Nah, ternyata di sini nyala. Kenapa bisa nyala? Karena kita masang kabel ke sana. Kalau kita pakai sendiri, kita udahlah, nggak usah PLN, pakai diesel sendiri di situ, gemuruh untuk nyalakan lampu sebanyak seterang ini. Situ grebek-grebek, itu molen satu aja suaranya sudah antero RDAY berbeken semua bising. Cuman satu. Kalau nyala di ujung sana nyala, kita enggak jadi pencerahan, tidur juga susah. Udahlah matiin aja lah, semua gelap-gelapan aja enak. Nah, pakai lilin. Ujung-ujungnya pakai lilin, ketempar kaki. Nah, itu. Jadi sama Bapak Ibu, sedekah cari ke tempat yang ada generator hajat kita terkabul, bisa menyalakan. Bapak Ibu, ada yang tanya, Pak Haji, saya ngasih ke anak yatim, di tempat saya ada 2 orang anak yatim, boleh? Boleh. Itu ibarat kalau kita mau nyalakan listrik, menyalakan lampu, kita beli aki. Ya benar. Beli aki yang 12 volt, kita kasih fittingan, nyalanya itu pakai lampu yang harus dirubah, yang 110. Nah, nyala saja. 5 menit, 10 menit, 1 jam, redup. Bawa lagi ke sana, ngecas lagi. Gak bisa, maka cantolkanlah sedekah kita ke anggap RDAY ini sebagai generator listrik hajat kita yang ada di rumah sana. Pasang kabel. Kalau sekarang kan bisa nir kabel, tanpa kabel bisa dipancarkan. Sudah dari RDAY dipancarkan ke para namanya apa? Pariaman. Pasarman Barat dipancarkan ke sana, mancar energinya ke sana, pancarkan dengan sedekahnya ke RDAY. Terserah mau pasang 450, 900, 1.300, 3.000, 2.200, 5.000, 10.000, tergantung pemakaian kita, hajat kita mau masang listrik seberapa gitu.
Kita harus menyalakan hajat kita sesuai dengan listrik yang kita pasang. Kenapa kok kita harus sedekah ini penting? Karena Bapak Ibu kalau kita sudah biasa investasi bodong, hilang uangnya, biasa, pernah, nggak mikir, ditawari laba 10% sudah tergiur, bunganya 20% tergiur. Sementara kita ditawari Allah dengan bonus yang lebih besar dan itu pasti janji Allah, kita pelit, kita mikir. Ada enggak ayatnya Allah menjanjikan angka, itu angka loh Allah, luar biasa. Coba ada yang buka, ini penutup. Surat Al-Baqarah ayat 261. Sudah? Dibaca. Al-Baqarah 261. Sudah? Oke, baca. Keras. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah orang seperti sebutir biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. 7. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Ya. Allah melipat gandakan pahala. Udah dikasih, masih ditutup dengan melipat gandakan. Ibarat kita menabur benih, tumbuh berapa? 7. Masing-masing cabang, masing-masing rantingnya berbuah 100. Berarti kita dikasih Allah balasan berapa kali? 700. Dan ada tambahan lagi, Allah akan melipat gandakan. Bentuknya dalam bentuk apa? Bentuk uang, bentuk kesehatan, bentuk jabatan, bentuk umur panjang, pernikahan panjang, bentuknya macam-macam. Jadi harta yang tambah banyak, Allah menjanjikan seperti itu. Tapi kita pelit, perhitungan. Nah, maka kita harus apa saja yang kita bisa sedekahkan, sedekahkan. Tidak mungkin Allah mengingkari janji, karena Allah itu pasti menepati janji. Innallaha la tukhliful mi'ad. Allah. Sip, sampai ketemu lagi. Ya. Tutup. Yo, cukup. Yo. Bawa ke sini mic-nya. Yo. Siapa yang mau nanya lagi? Jadi nanti Bapak dan Ibu praktekin ilmunya. Tadi pembicaranya itu hutangnya berapa? 100 miliar. Dia riado di sini udah 3 tahun. Sekarang hutangnya tinggal berapa? 5 miliar kurang. Nah, Bapak dan Ibu kan nggak sampai 100 miliar. Harus bisa dong. Dia aja bisa. Bisa kan? Pasti bisa gak? Pasti bisa ya. Harus bisa. Yuk yang mau nanya.